Sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan serta kita akan merenungkannya secara bersama. Untuk itu, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5b. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saat ini kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari pembacaan kita tadi yang menjadi pokok ayatnya, yaitu ayat yang ke-5b. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Judul renungan di saat ini, selama kita mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha kita berhasil. Pada hakikatnya manusia memiliki jiwa dan roh bekerja dan berusaha. Karena dari awal penciptaan, Tuhan telah menanamkan dan menumbuhkan roh pengusaha dan roh pemelihara dalam diri manusia. Mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi hal inilah yang mewajibkan setiap manusia untuk bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan memotivasi manusia menciptakan kehidupan yang harmonis dengan memelihara keutuhan ciptaan. Dalam khotbah ini ada dua tugas besar manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang pertama yaitu berusaha, mengusahakan atau bekerja. Apa yang diusahai manusia atau apa yang akan kita usahakan atau apa yang akan kita kerjakan? Allah telah menyediakan bagi kita melalui alam ciptaan ini. Pengusaha pertama di dunia ini adalah Adam dan juga Hawa istrinya. Keluarga pertama ini bekerja di ladang atau di taman yang Tuhan sediakan, yaitu Taman Eden. Tuhan juga memberikan tenaga, pikiran, akal budi serta hikmat kepada Hawa dan Adam, yaitu untuk berusaha dan bekerja. Tuhan memberikan waktu kepada kita 6 hari dari 7 hari yang diberi kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan menciptakan serta berusaha sesuai dengan kemampuan bakat kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kita untuk mengerjakan dan mengusahakan pekerjaan tertentu, sebab Tuhan juga menganugerahkan kepada manusia hikmat untuk menentukan mana pekerjaan yang baik bagi kita untuk kita lakukan. Tentu usaha yang kita kerjakan pertama-tama untuk memenuhi hidup kita, kebutuhan hidup keluarga seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier. Orang yang tidak bekerja tentu tidak akan memenuhi kehidupan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan kepada orang Kristen yang ada di jemaat Tesalonika, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebagai manusia, kita harus bekerja, berusaha untuk dapat melangsungkan hidup di dunia ini. Kalau ada orang yang tidak bekerja, pasti akan menciptakan kehidupan yang tidak baik. Bahkan saja ia akan bergantung kepada orang lain. Firman ini mendorong kita untuk selalu berusaha dan bekerja selama hidup di dunia ini. Yang kedua yaitu memelihara Taman Eden. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk bekerja, tetapi kita harus memperhatikan kelestarian alam dan keutuhan ciptaan lainnya. Ada dua istilah yang diberikan Tuhan untuk tidak boleh dipisahkan, yaitu mengusahakan serta memeliharanya. Kita sebebas-bebasnya untuk berusaha dan bekerja, tetapi kita harus tetap memperhatikan kelestarian, kebaikan, dan pertumbuhan ciptaan yang lainnya. Dalam diri manusia, roh pemelihara itu sudah ditanamkan sejak lahir. Tidak ada alasan bagi setiap manusia untuk tidak berusaha untuk melestarikan alam. Bahkan
tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak memelihara dan berarti melanggar perintah Tuhan serta menutup berkat Tuhan dalam hidupnya jika mereka melakukan dan melanggar perintahnya. Saudara seiman yang dikasihi Tuhan, jelas bagi kita, Tuhan menyuruh untuk kita berusaha dan bekerja. Bahkan Tuhan juga menciptakan lapangan, usaha, pekerjaan untuk kita tekuni. Dari sinilah kita tahu bahwa bekerja dan berusaha adalah panggilan Tuhan bagi semua orang ciptaannya. Khususnya sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bekerja dan berusaha. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk bermalas-malasan, berpangku tangan, bahkan seumur hidup kita harus bekerja dan berusaha. Secara teologis, kita dipanggil Tuhan untuk bekerja dan berusaha agar melimpah dengan kebajikan dan perbuatan baik untuk Tuhan. Ada sebuah keluarga kecil yang masih Tuhan pakai untuk mendirikan usaha baru, yaitu mereka membuka usaha rumah makan. Nah, tentu ide ini lahir dari jiwa dan semangat keluarga untuk melayani Tuhan lewat usaha ini. Tidak semua usaha boleh berdiri atas seizin Tuhan. Ada orang yang berusaha mendirikan usahanya karena rasa cemburu dan iri hati pada usaha orang lain. Ada yang dimotivasi agar usaha orang lain gagal dan akhirnya ditutup. Tetapi ini yang pasti dan harus kita imani secara bersama sebagai orang percaya, bahwa setiap usaha yang didirikan dan dibuka atas motivasi yang baik untuk kesejahteraan keluarga dan menumbuhkan kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan bercita-cita menjadi saluran berkat bagi publik dan bagi orang sekitar. Nah, maka Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan keuntungan materi, juga keuntungan moral. Sebab Tuhan berkata, selama kita mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha kita berhasil. Ada 6 kunci untuk meraih keberhasilan. Yang pertama, mengenal Kristus Yesus sang sumber berkat, yang terdapat dalam kitab Yohanes 8 ayat 19. Kunci untuk dapat menikmati kesuksesan adalah mengenal bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala berkat. Mazmur 111 ayat 4, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kunci yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan, sang sumber berkat. Ibadah kepada Tuhan akan mendatangkan berkat bagi orang yang percaya kepadanya, baik berkat jasmani, rohani, terlebih berkat-berkat rohani kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kunci yang ketiga adalah tetap fokus kepada Tuhan. Seringkali kegagalan terjadi karena kita tidak fokus kepada Tuhan, bahkan kita mengabaikannya. Kunci yang keempat adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Usaha dan pekerjaan kita tidak selalu lancar. Terkadang ada masa di mana usaha kita terlihat sepi, sementara ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memperoleh petunjuk apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak akan tergoda untuk melakukan jalan pintas yang tidak pintas, tapi kita tetap kuat dan berserah hanya kepada Tuhan. Kita meyakini, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber penolong dan cinta sejati dan cinta kasih sayangnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kunci yang kelima adalah taat pada perintah Yesus. Bagi orang-orang yang taat, berkat adalah hal yang pasti. Kunci yang terakhir, kunci yang keenam adalah jangan malas, tetap tekun dan rajin, bekerja dan berusaha. Tuhan memang adalah sumber berkat, tetapi untuk dapat meraih dan menikmati berkat itu, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu jangan malas dalam bekerja atau berusaha. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Amin, firman Tuhan.